video ini tertuju kepada orang-orang yang mungkin belum terlalu biasa dengan coding lah ya. Kalau sudah kayak terbiasa dengan Python gitu, mungkin itu tidak akan terlalu berbeda dengan sintaks-sintaksnya Python gitu. Tapi jika semisal belum ada apapun atau kayak belum pernah memegang kode pun kayak selama seumur hidup, ya mungkin ini video ini bisa buat Anda. Jadi untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang hal yang paling pertama yang perlu kita pelajari pada saat kita belajar kode baru adalah bagaimana cara mengoutput suatu data type. Dalam hal ini, karena kita menggunakan Jupyter Notebook, kita itu nanti akan mengeluarkan output di sekitar notebook ini. Nah, jadi kita itu bisa menampilkan kata ataupun kalimat ya, ataupun kayak tadi apapun yang kita ingini dengan menggunakan function print seperti yang ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya saya punya hal simple seperti ini, misalnya print hello world, terus kita klik ini untuk merun cell ini, ataupun kalau misalnya mau cepet kita bisa menggunakan shift enter pada saat kita seleksi kolom ini, akan keluar output hello world seperti ini. Nah, tapi print ini itu sebenarnya juga tidak harus hello world. Kita itu juga bisa menggunakan angka, kalimat, huruf, atau apapun. Kalau misalnya aku ganti ini menjadi 5, nanti outputnya jadi 5. Kalaupun aku melakukan kayak suatu operator matematika seperti 5 tambah 10, nanti ini keluarnya juga akan 15. Nah, selanjutnya yang ingin aku juga tekankan di sini adalah perbedaan antara print dan juga print ln atau print line ya. Print itu nanti kalau misalnya kita ngeran ini, misalnya situ kalau misalkan ini tidak ada spasinya, nanti ini langsung kegabung jadi satu. Jadi ini dianggapnya itu kayak nggak ada enternya. Nah, bedanya ini dengan print ln adalah kalau misalnya print ln atau print line, nanti kedua output ini itu akan ada di dua line berbeda seperti ini. Jadi dibandingkan ini tadi halo dunia langsung satu line, ini menjadi halo dan dunia. Nah, sebenarnya yang kita kayak outputin ini itu apa sih? Yaitu adalah hal yang akan kita diskusikan di topik selanjutnya, yaitu tipe data. Jadi di dalam Julia itu kita bisa menyimpan datanya dalam tipe apa aja sih? Ya, yang pertama kita mempunyai int atau integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Jika kita run ini nanti dapat dilihat bahwa type-nya itu int64. Oh ya, kalau misalnya kalian itu ingin memeriksa tipe dari suatu variabel seperti ini itu disebut variabel. Kalian bisa menggunakan type of, terus di dalam kasih kurung, terus di dalamnya diisi dengan nama variabelnya. Nanti akan memperlihatkan nama variabelnya di sini. Nah, int itu ya pada umumnya itu hanya bilangan bulat saja. Jika kita misalnya ingin tetap menambahkan dengan bilangan desimal, tetap saja bisa. Tapi jika dilihat ada case-nya sendiri, yaitu bahwa dia itu tidak mempunyai koma. Walaupun kita semisal mempunyai variabel a yang juga disebut misalnya kayak 20,0. Pada intinya itu kan sebenarnya sama aja. Tetapi jika kita cek tipenya dari a, kita dapat lihat bahwa ini itu sudah bukan bilangan bulat lagi, tetapi float, yaitu bilangan desimal. Nah, float itu apa sih? Float 64 atau ya float aja lah, kita fokusnya di floatnya aja dulu. Float itu adalah bilangan desimal seperti ini, 1,592. Nah, biasanya untuk float 64 itu biasanya dipanggil double precision, terus tulisan float 32 itu biasanya dipanggil single precision. Sebenarnya 64 dan 32. 64 dan 32 ini merujuk kepada bit, tapi kita tidak akan terlalu mendalami hal tersebut. Yang perlu diketahui adalah 64 itu bisa store lebih banyak data atau lebih banyak angka di belakang koma ini, sedangkan 32 itu lebih dikit. Kedua ini sebenarnya hanya menyimpan bilangan desimal. Nanti ini akan banyak dipakai di metode numerik saat kalian mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya kita mempunyai string. Ya, example string ini menyimpan string hi. String memiliki case tanda kutip 2 di sini. Hi. Jadi apapun yang kita taruh di dalam tanda kutip 2 ini akan menjadi string. Jika kita run dapat dilihat bahwa variabel ini itu adalah string. Nah, ini juga kita bisa ganti aja apa aja, terserah sih. Kayak kalau misalkan kita menggunakan contoh awal kita ini juga sama aja, tetap akan menjadi string. Ada juga hal lain, yaitu jika kita menggunakan 3 kutip seperti ini. Dengan ini kita itu bisa mengisi dalamnya lagi dengan tanda kutip lagi. Nah, jika kita print ini,
akan terlihat ada tanda kutipnya. Tapi jika kita hanya menggunakan tanda kutip saja seperti ini, tidak akan muncul tanda kutipnya. Seperti itu. Nah, habis itu kita juga mempunyai char seperti tadi yang disebut. Char itu kasnya itu berada di tanda kutip satu ini. Jadi char ini hanya bisa menyimpan satu huruf saja, tidak bisa menyimpan kalimat seperti string. Nah, jika dilihat ini apa tuh tipenya itu adalah char, dan tapi kalau misalnya kita mencoba untuk menambahkan huruf di dalam variabel ini, misalnya apa gitu ya, ini akan error. Soalnya variabel ini atau data ini seharusnya hanya memiliki satu huruf. Nah, selanjutnya kita mempunyai bool. Nah, bool itu ada dua. Bool itu ada true sama ada false. Dua-duanya itu masuknya tipenya bool. Sebenarnya bisa dinalarin sendiri ya, ini kedua ini maksudnya apa. Ini untuk kondisi jika benar, ini jika kondisi jika salah. Nah, ini yang, tapi kalau misalnya kita lihat ini tuh apa sih sebenarnya? Kenapa kok ada kayak kata-kata di sini terus kita kasih sama dengan true. Nah, ini itu adalah namanya variabel, dan untuk topik selanjutnya kita akan mempelajari variabel. Jadi variabel itu apa sih? Ya kalau misalnya kalian sudah di matematika, kalian mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal seperti misalnya X sama dengan 5 gitu. Kita itu sudah tahu ini bahwa X ini sekarang itu memiliki angka 5 gitu. Jadi pada intinya kita itu hanya ingin menyimpan data di dalam suatu variabel. Nah, menyimpan data atau mendeklarasi suatu variabel itu sebenarnya kita bisa memberi nama apa saja yang kita inginkan, terus memberi sama dengan di setelahnya, terus data type apapun yang kita inginkan di sebelah sini. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, seperti misalnya menaruh angka di depan seperti ini. Aba sama dengan 2. Ini tidak boleh. 1 itu tidak boleh, dan juga kita misalnya bikin 100, ini juga nggak boleh juga karena ini merupakan angka di depan. Hal lain yang juga tidak boleh digunakan sebagai variabel, misalnya seperti true gitu. Angka kayak hal-hal yang bisa dijadikan data type seperti yang disebutkan di topik sebelumnya. Misalkan jika saya tulis true sama dengan 1, ini tidak valid, dan jika saya tulis false sama dengan 1, ini juga nggak valid. Cara kita, nah jadi sebenarnya cara kita menyimpan itu seperti tadi, lebih gampang ya. Misalnya saya mempunyai variabel contoh 1, ini saya beri sama dengan 20. Kita bisa memanggil lagi ini di sini di Jupyter dengan menulis lagi contoh 1 di sini. Tetapi misal kita itu tidak mempunyai contoh 1 ini, atau karena ini di Jupyter saya tidak melakukan run, saya tidak merun blok ini, yang muncul akan error. Nah, errornya kayak gini, undefined. Karena contoh 1 itu belum dideklarasi, jadinya contoh 1 itu tidak ada apa-apa. Nah, sekarang misalnya kita deklarasi contoh 1 sama dengan 20, jika kita tulis akan seperti ini. Jika kalian misalnya menggunakan VS Code dan ini tidak kerja, yang perlu kalian lakukan adalah menggunakan print ln atau print seperti di awal. Nanti ini juga akan melakukan hal yang sama, 20. Nah, variabel ini jika kita simpan, semisal juga saya punya contoh 2 sama dengan 30, ini juga bisa kita operasikan dengan operasi matematika biasa seperti ini. Contoh 3 itu contoh 1 ditambah contoh 2, artinya nanti 30 ditambah 20 sehingga menjadi 50. Ini pun juga akan disimpan menjadi hal baru atau menjadi variabel baru, yaitu contoh 3 yang bisa kita panggil lagi nantinya seperti ini. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah variabel ini kita bisa ubah isinya. Jadi seperti ini, misalnya kayak kalau misalnya data type-nya hanya integer atau bilangan bulat, contoh 1 itu bisa kita menjadikan 15 seperti ini. Nah, kita bikin contoh 4 lagi misalnya di sini, dari tadi yang contoh 1 dari 20, jadi contoh 1 jadi 15, terus ditambah dengan contoh 2 yaitu 30, sehingga ini nanti hasilnya akan 45. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa dioperasikan, semisalnya angka dengan string. Ini akan mengeluarkan error seperti ini. Tidak ada method matching plus for bilangan bulat atau int dan juga string ya gitu. Tapi kita juga bisa melakukan operasi dengan misalnya sesama string seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menambahkan suatu huruf atau misalkan string lain yang berada di suatu variabel dengan variabel lain yang juga berisi string, kita bisa menggunakan operator ini kali. Tapi ini tuh apa sih? Bintang, tambah, kurang gitu ya. Mungkin kan kalau secara matematika biasa ya. Tapi kalau di komputer itu artinya apa? Nah, itu akan kita belajar di topik selanjutnya, yaitu
Mungkin Anda sudah terbiasa dengan matematika biasa, seperti tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan modulo. Karena itu kita akan melakukan ini dengan cepat karena ya ini lumayan simple. Misalnya saya deklarasikan A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 10. Nah, nanti kita akan menyimpan berbagai macam ini ke dalam variabel-variabel berbeda. Misalnya seperti ini, sum itu nanti adalah A ditambah B, sub itu atau subtraction ya maksudnya itu B dikurang A, terus multiply B dikali C, division C dibagi P, power C dipangkat P, sama modulo itu sama dengan C modulo B. Nah, untuk tambah dan kurang tentunya sama saja, bisa seperti ini, cuma ditinggal pakai tanda tambah dan juga tambah kurang. Untuk kali, jika di komputer kita menggunakan bintang, biasanya ini di bahasa apapun juga biasanya menggunakan bintang. Untuk pembagian, kita menggunakan garis miring. Untuk power, kita menggunakan tanda ini, tanda V atau tanda V kebalik yang ada di komputer. Jika dilihat itu berada di angka 6. Jadi jika misalnya kalau kita klik shift 6 itu nanti akan keluar. Ini menandakan pangkat. Dan modulo atau sisa dari pembagian itu menggunakan persen. Nah, itu kita akan print di sini misalnya. Nah, bisa dilihat tuh 1 tambah 5 sama dengan 6, 5 kurang 1 sama dengan 4, 5 kali 10 sama dengan 50, 5 bagi 5 sama dengan 2. C pangkat B adalah ini ya, kan 10 pangkat 5 ya, jadi 100.000. Terus 10 mod 5 sama dengan 0, karena 10 bagi 5 itu habis dan tidak ada sisanya. Nah, ada operator apa lagi sih di Julia ini? Operator aritmatika atau operator boolean. Seperti yang tadi dijelaskan di tipe data, operator boolean itu berarti hanya memiliki 2 tipe data, yaitu true atau false. Ya, sebenarnya sini kebanyakan adalah perbandingan ataupun pengecekan gitu. Misalnya seperti ini, itu sama dengan, kita menggunakan tanda 2 sama dengan. A itu sama dengan B. Jika kita lihat tadi di sebelumnya, A itu bukan sama dengan B karena A itu sama dengan 1 dan B itu sama dengan 5. Karena itu, outputnya ini akan menjadi false jika dilihat. Nah, outputnya akan false. Tidak sama dengan, kita tandakan dengan tanda seru sama dengan. Dan yang pastinya A tidak sama dengan B itu tentunya benar. 1 itu bukan sama dengan 5. Karena itu, ini nanti akan mengeluarkan true. Nah, selain dari itu, kita juga memiliki beberapa operator lain seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kerjanya sama persis seperti ini. Kalau misalnya hal ini terpenuhi, nanti akan mengeluarkan true. Jika tidak terpenuhi, akan mengeluarkan false. Seperti ini misalnya, 1 itu lebih besar dari 5, bukan. 1 itu lebih kecil dari 5, benar. Misalnya kita punya variabel D seperti ini, 5 itu lebih besar sama dengan 5, ya tentunya 5 itu sama dengan 5, makanya ini nanti jadinya true, dan seterusnya. Statement if else, ya, atau pada intinya perkondisian. If else adalah, ya kita langsung saja masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Misalnya saya mempunyai variabel A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. If di sini itu adalah sebagai kondisinya. Jika kondisi ini itu terpenuhi, maka print ini akan dijalani. Yang perlu diperhatikan di dalam Julia adalah bagaimana menggunakan AND. AND ini merujuk kepada if yang berada di atas ini. Jadi pada saat kita menuliskan if dan juga nanti untuk else dan juga else if, jangan lupa untuk menulis AND-nya di paling belakang ya. Karena jika tidak, ini akan error seperti ini. Expected AND. Artinya kita kurang AND di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak akan mengoutput apa-apa. Karena tentunya 5 itu tidak lebih besar daripada 10. Nah, kalau misalnya A-nya itu lebih kecil dari B, bagaimana? Oh, A itu lebih kecil daripada B. Oke. Kalau misalnya kita mau langsung saja gitu dua-duanya ini tanpa harus menulis if A lebih besar daripada B dan A lebih kecil daripada B, kita itu bisa menggunakan else. If A itu lebih besar daripada B, ya nanti akan ngeprint A itu lebih besar daripada B.
Tapi jika kondisi ini itu tidak terpenuhi, dia akan langsung melengkap kepada else, yaitu A lebih kecil atau sama dengan B. Karena ini A lebih besar, kita tidak tahu, kita itu bisa mengasumsi bahwa A itu akan lebih kecil atau sama dengan B. Karena itu, ini akan mengeluarkan print ln yang di sini. Nah, habis itu kita sekarang juga mempunyai else if. Else if itu adalah perkondisian ekstra. Perkondisian ekstra di dalam sini, di dalam if statementnya ini. Jadi jika kondisi ini itu tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else if di sini. Dan jika ada else if lagi, misalnya di bawahnya, nanti dia akan memeriksa kondisi tersebut lagi. Dan jika tidak, itu pun tidak terpenuhi sampai seterusnya, harus sampai else, baru else ini yang akan di print. Tapi jika misalnya else if ini saja sudah terpenuhi, maka nanti akan langsung stop di sebagian sini. Nah, jika dilihat dari sini, sekarang kita mempunyai kayak suatu yang full. Jika kalau misalkan lebih besar dari A lebih besar dari B, kita akan mengoutput A itu lebih besar daripada B. Jika kita mempunyai A itu sama dengan B, nanti akan outputnya A sama dengan B. Tapi jika tidak dari kedua ini, maka kemungkinannya hanya satu, yaitu A lebih kecil daripada B. Dan ini akan mengoutputkan A lebih kecil daripada B. Nah, misalnya pun misalnya A itu kita bikin sama dengan 10 di sini. Nah, kalau kayak gini, karena A itu sama dengan B, dan karena misalnya nanti, komputer ini akan memeriksa jika A itu lebih besar dari B, 10 tidak lebih besar dari 10 tentunya. Maka akan meriksa else if, dan karena A 10 itu sama dengan 10, perintah yang ada di sini akan dijalankan. Seperti itu. Nah, satu hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan tugas-tugas seperti ini, selain if else, adalah loop. Salah satu hal yang penting untuk setidaknya dimengerti pada saat kita melakukan pemrograman seperti ini. Nah, untuk loop loop itu adalah perulangan. Jadi suatu kondisi atau kayak suatu program yang akan berulang terus sampai suatu kondisi itu tertemui. Nanti kita lebih jelaskan jika kita melihat contoh. Tipe loop itu ada dua, ada while dan for. Perbedaannya adalah seperti ini. Untuk while, kita misalnya mempunyai count itu sama dengan 1, ini variabel. Dan, jika while itu count itu lebih kecil sama dengan 10, nanti dia itu akan memprint count. Nah, kondisi ini adalah yang menjadi pokok dari while, menjadi patokan dari while. Selama kondisi ini itu masih dipenuhi, maka while apapun yang ada di dalam sini akan terus berjalan. Jadi jika kita lihat di sini, karena count itu sama dengan 1 dan karena count itu 1, jadinya 1 lebih kecil sama dengan 10 itu benar, maka nanti akan ngeprint 1. Dan 1 ini akan ditambah 1 lagi menjadi 2. Nah, karena dari situ nanti akan diperiksa lagi di while-nya. 2 itu lebih kecil sama dengan 10, masih benar. Dan hal tersebut akan diulang terus sampai 10. Nah, apa yang terjadi jika misalnya kita punya, ya udah cobalah count sama dengan 1 gitu lah ya. Nah, count sama dengan 1 di sini, dan jika misalnya kita punya count itu lebih kecil sama dengan 10, print ln count. Ini apa yang terjadi? Nanti yang akan di print adalah 1 seperti ini. Ini tidak akan berhenti karena kita itu tidak memberi suatu hal untuk memberhentikan ini, umpamanya. Kan count itu sama dengan 1, tetapi count itu tidak ditambah. Karena count itu tidak ditambah, count itu akan selalu lebih kecil daripada lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, yang pastinya 1 itu lebih kecil dari 10. Karena itu, count itu akan terus berjalan saja sampai memorinya laptopnya kamu sudah penuh. Sehingga seperti ini. Kalau misalnya nanti pada saat melakukan programming atau coding yang sudah lebih lumayan ribet dan juga misalnya terjadi seperti ini, yang bisa dilakukan adalah pergi ke kernel terus mencet interrupt di sini. Jika menggunakan VS Code, Anda bisa pergi ke konsolnya kemudian ketik Ctrl+C. Itu nanti akan memberhentikan programnya. Nah, selanjutnya kita mempunyai for loop. Nah, apa sih bedanya for loop? Kalau while tadi itu kita membutuhkan suatu hal atau kayak kondisi, dan kondisi tersebut perlu kita kasih umpamanya kayak tambahan di sini. Kalau nggak nanti akan menjalan terus-menerus. For tidak membutuhkan tersebut. For itu bekerja dalam suatu range. Jadi jika kita ini, walaupun kita tidak melakukan apapun kepada I itu akan terus naik.
Jadi untuk I kondisi sama dengan 1, nanti akan mengeluarkan print 1. Untuk I kondisi 2, nanti akan menjadi 2. Nah, seperti tadi yang disebutkan, titik 2 ini itu menandakan range. Jadi ini range dari 1 hingga 10. Sehingga jika kita print ini, itu nanti akan menjadi 1 sampai 10 seperti ini.